Halo teman-teman, hari ini saya lagi kumpul dengan teman-teman yang kemarin baru pulang dari ekspedisi melintasi 5 puncak di Bawah Karaeng, Lompo Batang, Bulu Baria, dan daerah sekitarnya. Ekspedisi 5 puncak ini adalah sebuah ekspedisi untuk menyusuri dan melihat sisa-sisa letusan gunung api purba Lompo Batang tua yang diperkirakan meletus pada era Pleistosen. Pleistosen ini awalnya dikenal dengan nama Diluvium, yaitu formasi sekarang yang bermula dari sekitar 1 juta tahun yang lalu dan berakhir sampai 10.000 tahun yang lalu. Nama-nama yang saya sebutkan di awal tadi adalah nama-nama puncak yang tersisa dari letusan gunung api Lompo Batang tua. Hari ini berbincang-bincang tentang pengalaman-pengalaman pada saat mengikuti ekspedisi kemarin. Pertama adalah Dani Sukarsa, merupakan tim leader dari ekspedisi ini. Dan Jenny, salah seorang tim dari ekspedisi 5 puncak. Bersama saya ada dalam Excel Talks. Kang Dani dulu ya. Ini satu kali jalan langsung 5 puncak dari 7 puncak ya dulu. Gunung api purba Lompo Batang itu seperti apa sih? Gambaran umum ini sebetulnya salah satu kegiatan atau agenda tahunan dari komunitas lari gunung yang dikenal dengan nama Trail Runners Makassar. Nah, kebetulan kan tahun lalu kita sudah melakukan ekspedisi untuk mencari titik-titik atau bekas puncak-puncak dari pegunungan Gunung Api Purba Lompo Batang Bawah Karaeng. Itu tahun lalu hanya 3 puncak yang kita lalui. Itu Gunung Puncak Bulu Baria, kemudian puncaknya Gunung Lompo Batang, dan puncaknya Gunung Bawah Karaeng. Nah, waktu itu kebetulan diadakannya di bulan Desember, jadi hujan lebat. Jadi selama perjalanan waktu itu tidak begitu banyak melihat pemandangan batu-batu yang ada di sekitar puncak pegunungan api Lompo Batang Bawah Karaeng. Nah, jadi tahun ini diulang lagi, tetapi puncaknya ditambah menjadi 5 puncak. Dan dilakukan itu di bulan Oktober kemarin, jadi belum masuk musim hujan. Perjalanannya sendiri itu kami sekitar 23 orang dari berbagai komunitas, tidak hanya dari TRM tapi ada juga dari Goa Runners, dan ada juga dari komunitas Freeletic dan Merah Tanggal. Jadi ada beberapa komunitas yang tergabung, itu berjumlah 23 orang dengan 1 orang tim support. Itu langsung sesepuhnya dari TRM sendiri, Om Ibrahim Tiro. Lewati beberapa puncak, kurang lebih 5 lah yang tertinggi atau yang menjadi tujuan. Walaupun sebetulnya lebih dari 5 puncak yang dilalui, tetapi itu yang mungkin paling menjadi target atau tujuan dari perjalanan ini. Itu peserta wanita yang ikut pada ekspedisi ini. Tadi sudah digambarkan perjalanan yang akan ditempuh itu ya bukan sesuatu yang mudah. Kenapa mau ikut ekspedisi ini? Makasih sebelumnya. Nah, pertama secara pribadi saya merasa tertantang. Selama ini saya sudah pernah naik ke puncak Bawah Karaeng.
naik ke puncak Bulubaria, naik ke puncak Lompo Batang, Bialo. Cuman yang belum itu saya belum pernah merasakan lintas antar puncak ini. Itu alasan saya pertama. Kedua, karena saya lihat orang-orang yang ikut dalam tim ini adalah orang-orang yang sudah berpengalaman lah, kalau bisa dibilang dalam dunia pendakian. Sudah seperti saudara dengan teman-teman semua. Jadi saya mantap ikut dan juga tidak lupa berdoa. Semoga dilancarkan sampai hari hanya. Ikut ekspedisi ini ada persiapan khusus, misalnya ya tiap pagi lari berapa kilo, atau sebelum ekspedisi ada naik gunung berapa kali lagi, atau yang teknis kayak perbekalan dan segala macam. Itu sih persiapan seperti fisik, olahraga ya. Mungkin setiap hari ada lari, karena saya sendiri adalah penyuka olahraga lari. Jadi persiapannya mungkin lebih ke menjaga stamina, istirahat yang cukup, itu aja. Bekalan sih kurang lebih sama sih seperti yang lalu-lalu kalau setiap mendaki, cuman kayak obat-obatan gitu. Jadi ini sebenarnya rangkaian dari beberapa kegiatan, jadi tidak langsung melakukan lintas 5 puncak. Nah, sebelumnya kami ini yang terkumpul dari beberapa komunitas yang suka lari di gunung, itu sudah melakukan lintas beberapa gunung. Salah satunya mungkin Cajeni itu pernah lintas 7 puncak di Gunung Latimojong. Itu di bulan Agustus. Nah, kemudian setelah lintas 7 puncak di Latimojong, itu kami melakukan lintas puncak Lompo Batang dengan Bialo. Nah, setelah itu ada beberapa juga naik ke Bulubaria dan ke Bawah Karaeng. Jadi cukup ketat untuk persyaratan atau kualifikasi peserta yang ikut lintas 5 puncak ini. Itu minimal sudah pernah melakukan lintas 2 gunung atau 2 puncak. Dan kemudian beberapa minggu sebelum pelaksanaan itu dipantau latihan masing-masing yang ikut, dipantau tiap hari latihan larinya, sehingga begitu kemarin pelaksanaan semua dalam kondisi yang optimal, istilahnya secara fisik sudah betul-betul tidak ada masalah. Dan itu selama perjalanan hampir semua peserta bisa melewati dengan baik tanpa ada cedera ataupun sakit seperti itu. Kemudian untuk perbekalan itu standar, jadi kami sistemnya itu ada support, karena dibagi 2 perjalanan etape 2 hari, jadi ada backup support di hari kedua, sehingga perbekalan itu yang dibawa hanya cukup untuk 1 hari saja. Itu standar untuk makan siang, makan malam, kemudian snack selama perjalanan, dan minuman dan untuk isotonik ataupun ya seperti minuman lainnya lah. Ini cukup berat dan sangat ekstrim rute yang dilalui untuk 5 puncak ini. Biasanya kami itu hanya 2-3 puncak saja yang dilalui dalam 1 hari, tetapi karena targetnya bisa mengelilingi atau menelusuri pegunungan api purba Lompo Batang, jadi sisa kaldera-kalderanya semua bisa ditelusuri, itu mau tidak mau harus lebih dari 5 puncak yang kita lewati, dan itu tidak bisa dalam 1 hari, itu harus 2 hari. Jadi total jaraknya sendiri itu sekitar 51 kilo. Tapi ada yang lain juga dengan aplikasi jam GPX, ada yang dapat 56 kilo. Nah, itu terbagi 2 etape. Yang pertama itu start dari Desa Patiro di Malino, kemudian naik ke Bulubaria, dan dari Bulubaria naik ke puncak
Lompo Batang, kemudian turun dan naik lagi ke Puncak Bialo. Dari Puncak Bialo itu sudah malam dan tiba di base camp Lembang Bune itu sekitar jam 11 malam. Jadi start jam 8 lewat, tiba jam 11 malam, itu sekitar 15 jam perjalanan. Nah, itu malam pertama atau hari pertama itu kita melewati pegunungan dari Bulubaria ke Puncak Kobang. Itu betul-betul rutenya ekstrim sekali. Jadi perlu kehati-hatian dan perlu tenaga ekstra. Antara beratnya medan itu view arik lah, spot-spot menarik di sini. Main perjalanan ini di mana-mana saja yang menarik. Spotnya ya yang menarik itu dari Bulubaria dengan pemandangan tebing-tebingnya menuju ke Puncak Kobang, menuju ke Puncak Lompo Batang. Itu ada kita lalui jalur yang namanya jalur tusuk gigi, di mana cukup ekstrim ya jalurnya, tapi luar biasa indah pemandangannya. Terus yang waktu kita sampai ke Puncak Lompo Batang itu sore ya waktu itu. Ya, itu kita disuguhi pemandangan lautan awan yang luar biasa. Kayaknya segala capek atau lelah yang ada terbayar dengan pemandangan yang dilihat. Momen-momen tertentu yang setelah pulang, ingat ini waktu di sini nih kayaknya. Ada waktu turun ke Lembah Karisma, hutannya kayak licin, basah, perlu kehati-hatian ekstra. Nah, waktu itu karena kurang hati-hati, saya tergelincir jatuh ke rimbunan tanaman bunga api. Nah, rasanya jangan ditanya deh. Nah, itu mungkin ya yang sampai pada saat itu masuk ke Lembah Karisma itu kita seperti masuk ke dalam hutan yang belum pernah dijamah gitu, yang penuh dengan rimbunan, licin, perlu kehati-hatian. Sampai pada waktu melewati Lembah Karisma sempat saya ngomong ya dalam hati, wah saya nggak mau lagi ke sini, saya nggak mau lagi lewat tempat ini gitu. Cuman waktu sudah finish, sudah tiba di rumah, diingat-ingat lagi ya pengalaman yang boleh dibilang lucu. Ini juga sih ndak bilang sampai membuat saya kapok untuk kembali lagi. Kalau saya lihat sih dari beberapa peserta yang ikut itu di malam pertama sudah agak drop karena perjalanan yang cukup melelahkan. Itu setelah turun dari Lompo Batang harus naik lagi malam ke Puncak Bialo. Nah itu setelah turun dari Bialo rata-rata peserta itu sudah berkurang sekali fisiknya, sehingga pada waktu itu banyak yang berpikiran tidak mau lanjut. Jadi di malam pertama itu untuk etape berikutnya besok yang lebih berat, lintas Lompo Batang Bawah Kareng, mereka rata-rata tidak mau ikut niatnya. Tapi setelah finish di base camp Lembang Bune, kemudian kami beristirahat kurang lebih sekitar 4-5 jam lah tidur. Itu keesokan harinya mungkin fisiknya sudah kembali pulih dan akhirnya semuanya ikut, kecuali ada 2 orang yang memang ada halangan keperluan harus kembali ke Makassar. Jadi dari 23 orang hanya 21 orang yang lanjut di lintas kedua. Nah, lintas kedua ini yang sebetulnya lebih berat dari lintas pertama. Kalau lintas pertama itu jaraknya kurang lebih sekitar 20 km. Untuk lintas kedua ini jaraknya itu sekitar 31 km. Waktu tempuh juga lebih lama. Untuk yang pertama itu 15 jam. Nah, lintas kedua Lompo Batang Bawah Kareng ini kemarin kami yang terakhir finish itu sekitar 23 jam.
Jadi start pagi jam 8, finish juga sampai di Desa Lembana Malino itu jam 8 kurang ya. Pagi-pagi jam 8 kurang. Jadi kita melakukan perjalanan dari pagi hingga malam, dan tiba di puncak Bawah Kareng itu sudah hampir jam 11 malam lah. Kemudian turun sampai pagi. Jadi sama sekali nggak tidur dalam perjalanan. Nah itu mungkin macam-macam dari masing-masing peserta. Ada yang sudah di luar ini ya, di luar kesadaran masing-masing. Pokoknya berjalan sampai finish seperti itu. Hanya perjalanan kan ada ini ya, suka dan duka. Ya dukanya mungkin kalau dapat kendala di dalam perjalanan. Selama ekspedisi ini, kendala apa sih yang ada di dalam perjalanan, dan bagaimana cara menghandling kendala tersebut sehingga perjalanan ini bisa diselesaikan dengan baik? Ya, nggak ada sampai yang kayak cedera berarti, nggak ada. Paling ya itu aja waktu hari kedua lintas, karena mungkin ya fisik sudah drop ini. Jadi seperti rasa capek itu ya, yang waktu sudah sampai di Bawah Kareng itu karena mungkin kami tidak tidur. Jadi yang namanya kami itu berjalan sampai rasanya mau tertidur itu sudah berapa kali, sampai saya sempat berapa kali lagi jalan jatuh karena ngantuk gitu. Kendala nyaris tidak ada ya, tapi mungkin dari segi waktu memang agak lambat, terutama yang etape kedua. Itu tim yang terakhir ya hampir 24 jam. Seharusnya nanti bisa lebih cepat lagi. Yang lain sih hampir tidak ada, karena mungkin persiapan kami yang cukup matang dari segi fisik ataupun perencanaan perjalanan, sehingga hampir semua peserta bisa melewati atau melakukan perjalanan dengan baik. Nyaris 24 jam ya, non-stop ya, dengan waktu istirahat yang minim. Sementara perjalanannya sendiri kan kalau kita nyaris full 24 jam kan ada perjalanan di malam hari. Jalan mungkin yang gelap, terus licin, apalagi dengan jumlah peserta mungkin yang banyak kan, handling situasi tersebut. Hari pertama kan kita perjalanannya itu relatif lebih pendek, tapi ada malamnya juga. Nah, untuk yang pertama itu semua bersamaan, jadi tidak terpisah. Di keduanya itu yang etape kedua lintas Lompo Batang Bawah Kareng, itu dari start sampai puncak Lompo Batang terbagi dua, tetapi di Lompo Batang itu berkumpul lagi, regrouping istilahnya. Kemudian ketika turun ke Karisma itu juga dibagi beberapa tim, supaya karena begitu turun dari Lompo Batang ke Lembah Karisma harus melewati tebing yang menuruninya harus dibantu pakai tali. Itu cukup lama, masing-masing orang untuk turun bisa sampai 15-20 menit. Jadi kalau numpuk di situ maka waktu akan terhambat cukup lama. Jadi dibagi beberapa tim yang cepat duluan. Nah, kemudian setelah melewati itu di Lembah Karisma kami berkumpul lagi, bersama lagi, dan sekalian juga untuk istirahat makan malam waktu di Lembah Karisma. Kemudian naik ke puncak Bawah Kareng itu masih sama-sama semua, karena beresiko kalau sampai terpisah. Nah, setelah melewati puncak Bawah Kareng baru kami terbagi beberapa tim, karena dengan pertimbangan itu masing-masing speednya berbeda atau fisiknya sudah ada yang masih bisa cepat, ada yang sudah lambat. Nah, itu yang cepat duluan, yang lambat artinya tetapi didampingi oleh tim leader yang memang sudah cukup bisa diandalkan lah istilahnya. Karena yang ikut kan ada Om Ride, kemudian ada Om Jul,
ada Om Is, jadi terbagi beberapa tim dengan masing-masing tim leader yang sudah memang terbiasa jalan malam, mungkin tidak istirahat seperti itu. 7 jam, 5 puncak, 51 km, elevasinya 6.000. Wah, ini pulang kesan yang ada itu seperti apa? Ditanya pada waktu baru finish ya, mungkin saya akan jawab bukan kapok sih, cuman nanti dulu lah, masih terasa capeknya gitu. Cuman satu yang saya petik dari perjalanan ini, bahwa persiapan fisik aja belum cukup, persiapan mental. Karena sepanjang perjalanan, apalagi waktu memasuki hari kedua ya, perasaan capek itu, terus keinginan untuk menyerah itu sering kali timbul. Cuman yang membuat saya bisa menyelesaikan perjalanan ini adalah saya bertekad dari awal. Saya ikut perjalanan ini, saya sudah memutuskan untuk ikut, saya harus menyelesaikannya. Itu saja. Kalau kapok enggak sih. Mungkin kalau nanti ada lagi ini perencanaan perjalanan seperti ini, saya akan ikut lagi. Apa ya? Yang lintas satu kaligus 5 puncak. Nah, biasanya kalau sudah ada yang memulai, adalah yang ikut. Tadi yang disampaikan setelah kami yang pertama ini untuk mencoba lintas 5 puncak, dan kemungkinan nanti di belakang juga bakal ada beberapa. Karena memang yang tahun lalu kami lintas triple summit yang 3 puncak, itu setelahnya sekarang udah ada beberapa teman-teman yang mencoba juga dan berhasil juga. Nah, untuk 5 puncak ini sebetulnya ya tadi dibilang cukup berat dan ekstrim. Jadi memang persiapan kalau memang mau mencoba itu pertama harus bertahap. Jadi harus coba dulu, untuk yang belum pernah naik ke Bawah Karaeng ya coba naik Bawah Karaeng, kemudian naik coba ke Lompo Batang, kemudian naik coba ke Bulu Baria. Nah, setelah itu disambungkan, misalnya naik dari Lompo Batang lanjut ke Bawah Karaeng, kemudian dicoba juga dari Bulu Baria naik ke Lompo Batang. Nah, setelah dicoba itu semua baru disambungkan, misalnya 3 puncak dari Bulu Baria, Lompo Batang, kemudian ke Bawah Karaeng. Nah, setelah itu baru coba 5 puncak ini dari Bulu Baria, Lompo Batang ke Bialo, kemudian kembali lagi ke Lompo Batang, naik ke Bawah Karaeng dan kembali. Itu yang pertama. Terus yang kedua ya timnya itu harus betul-betul solid. Kemarin bersyukur teman-teman yang ikut semuanya istilahnya tim yang hebat lah, yang secara fisik sudah persiapannya matang sekali dan secara mental juga istilahnya bagus dan mau kerjasama semua. Jadi dalam perjalanan nyaris tidak ada kendala atau hambatan apa-apa. Kemudian untuk lainnya perbekalan, akomodasi, logistik itu betul-betul juga harus diperhitungkan yang matang. Dan satu lagi, karena ini lebih dari 1 hari, itu harus ada tim support yang betul-betul bisa all out mensupport kita, terutama di base camp hari pertama. Itu kebetulan kami kemarin langsung disupport oleh sesepuh dari TRM, Om Ibrahim Tiro, sehingga semua akomodasi logistik bisa terpenuhi dengan baik. Tanya kayaknya kalau kita mau ulik-ulik lagi nih perjalanan, kayaknya sampai sore kita ngobrol. Tapi karena ini ada durasinya, mungkin kita sampai di sini. Harapan kita sih nanti setelah ini ada yang tunggu ekspedisi selanjutnya. Terima kasih teman-teman sudah menyimak perbincangan ini. Saya pamit undur diri.